Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mawjudi azalan wa abadan bila makan. Wassalatu wassalamu ala al-atammanil akmal ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahul aliyyul azim wa ballagha rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Al-lisanu wa ma adraka mal lisan. Lidah, lisan, apa yang disebut dengan lisan dan apa madarat daripada lisan. Hadirin sekalian yang berbahagia, ketika berbicara tentang lisan, kita masih teringat bagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kita ketahui dalam kitab Ihya Ulumuddin, karya besar Al-Imam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali, dalam kitab Afatul Lisan, tentang bahaya lisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diminta oleh sahabatnya untuk mensalatkan jenazah atas wafatnya seorang muslim saat itu, apa yang disampaikan, apa yang dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah dia al-fattan? Apakah dia adalah orang yang ahli fitnah? Apakah dia an-namam? Apakah dia yang ahli adu domba? Apakah dia yang ahli ghibah, ngomongin yang tidak baik atas orang yang melakukan perbuatan buruk itu? Kalau dia yang meninggal dunia, kalau dia jenazah, dia melakukan itu semuanya, maka saya tidak akan mensolatkan jenazah itu, saya tidak akan mensolatkan mayat itu. Baginda Rasulullah SAW mengatakan seperti itu. Dan apa yang kita ambil iktibar dari apa yang disampaikan oleh beliau Rasulullah SAW itu? Saudara sekalian yang berbahagia, Rasulullah enggak mau nyolatin orang yang ahli fitnah. Rasulullah enggak mau mensalatkan orang yang dia sering menceritakan keburukan orang lain. Pertanyaan kemudian adalah, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti ini? Di dalam keterangan hadis yang lain yang nanti insyaallah akan saya sebutkan kemudian, salah satu madarat afatul lisan itu adalah tertolaknya amal kebaikan kita semuanya. Saudara sekalian yang berbahagia, semoga kita tidak termasuk orang-orang yang dianggap oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai fatan dan namam. Saudara sekalian yang berbahagia, oleh karenanya maka kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Sahihul Bukhari beliau mengatakan, sibabul muslimi fusukun, mencaci seorang muslim itu adalah sebuah kefasikan. Kefasikan kalau diterusin maka akan menjadikan kita melakukan perbuatan atau dosa-dosa yang besar. Saudara sekalian yang berbahagia, barangkali ada di antara kita yang tidak terasa atau kita menjadi hobi ketika kita sering kali kita memfitnah orang, menceritakan keburukan-keburukan orang lain. Berbohong adalah merupakan sebuah hobi buat kita sekalian. Saudara sekalian yang berbahagia, tidak secara langsung barangkali HP, gadget yang kita punya itu menjadi wasilah kita untuk bisa memfitnah orang, untuk bisa namimah adu domba di antara orang. Dan ini sangat menyakiti bagi orang-orang yang merasakan itu semuanya. Saudara sekalian yang berbahagia, ada dalam riwayat Abdullah ibnu Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
Disampaikan oleh qala Abu Mas'ud, Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan, dan dia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aku adalah orang yang paling taat beragama. Aku adalah orang yang paling ditaati oleh kaumku. Perintah apa yang harus aku lakukan dalam rangka menyerukan kepada mereka?" Rasulullah SAW mengatakan, "Hendaklah engkau menebar salam dan sedikit berbicara kecuali yang berkaitan dengan hal-hal yang bermanfaat yang baik itu." Saudara sekalian yang berbahagia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan wasiat kepada seorang sahabat beliau yang bernama Abu Dzar. Dalam wasiat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Aku berwasiat untukmu ya Abu Dzar agar berakhlak yang baik dan tidak banyak berbicara. Keduanya adalah amalan yang paling ringan untuk dilakukan oleh kita sebagai umat Islam. Tetapi dua hal itu nilai pahalanya tidaklah memberatkan timbangan perbuatan kelak di akhirat." Saudara sekalian yang berbahagia, artinya adalah berakhlak yang baik dengan tidak mengumbar fitnah, bahasa-bahasa yang tidak baik di hadapan orang lain adalah merupakan yang akan menjadikan ringannya timbangan kita nanti pada saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian yang berbahagia, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah majelis taklim, beliau kemudian melihat ada dua orang yang saling mempergunjing, yang saling membicarakan orang lain. Saudara sekalian yang berbahagia, si fulan, dua fulan yang tadi kemudian mempergunjingkan orang lain dalam sebuah majlis taklim. Rasulullah SAW, apa yang dikatakan oleh beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? "Jangan engkau melaksanakan sholat di masjidku ketika engkau masih mempergunjing, ketika engkau masih memfitnah orang lain." Saudara sekalian yang berbahagia, tentunya ini semuanya adalah berkenaan dengan lisan kita. Maka kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi." Sebagian daripada kebaikan kita sekalian sebagai umat Islam adalah kita menahan atau meninggalkan sesuatu yang tidak pantas kita lakukan. Saudara sekalian yang berbahagia, apa kepantasan dan ketidakpantasan itu? Kita lihat kembali dalam kitab Ihya Ulumuddin karya besar Al-Imam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali. Beliau mengatakan, "Istafti walau aftakal maftun." Mintalah istafti qalbak walau aftakal maftun. Mintalah kita nasihat kepada hati kita walaupun sudah banyak orang yang memberikan nasihat kepada kita. Saudara sekalian yang berbahagia, ketika kita akan berbicara, ketika kita akan melahirkan kata-kata dalam lisan kita, maka tanyalah kepada hati kita, "Wahai hati dan perasaanku, apakah yang aku sampaikan ini bisa menyakiti perasaan orang lain atau tidak? Atau apa yang saya sampaikan ini bisa menjadikan gaduh di luar atau tidak? Apakah yang saya sampaikan ini bisa menjadikan orang saling bermusuhan atau tidak?" Tanya kepada hati kita yang paling dalam. Sesungguhnya hati kita pasti akan menunjukkan sesuatu kebaikan-kebaikan kepada kita sekalian. Saudara sekalian yang berbahagia, lalu kemudian apakah kita harus diam? Apakah dalam keseharian kita harus diam? Pertanyaan itu kemudian ditanyakan oleh salah seorang sahabat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat bersama-sama dalam kitab Nasoihul Hibat. Suatu saat kemudian diriwayatkan oleh Imam Ubadah bin Samit, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bepergian bersama sahabatnya yang bernama Muaz bin Jabal, sahabat yang terkenal sangat piawai dalam masalah hukum itu. Dan kemudian beliau bertanya kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasul, amalan apakah yang paling utama aku lakukan?" Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ringannya beliau kemudian memberikan isyarat dengan bibirnya, "Diam kecuali dari hal kebaikan, kecuali dalam hal kebaikan." Saudara sekalian yang berbahagia, kalau saja kemudian lisan kita jaga, kalau saja lisan ini yang menggulir kata-kata dalam lisan kita ini kita jaga dengan sepenuh hati, maka sesungguhnya bukan saja kita tidak merugikan orang lain, bukan saja kita tidak menyakiti perasaan orang lain,
tapi di hadapan Allah amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ketika kita tidak merawat lisan kita, ketika kita tidak memelihara lisan kita dari sesuatu yang bentuknya fitnah, adu domba dan lain sebagainya, langsung atau tidak langsung, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menolak segala hal itu. Saudara sekalian yang berbahagia, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegasnya beliau mengatakan, inna syarron nasi man tarakahun nas aw wada'ahun nasu ittaqa'a fuhsihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya termasuk manusia yang paling buruk di hadapan Allah adalah mereka yang ditinggalkan orang lain karena takut akan perkataan keji dan kotornya. Saudara sekalian yang berbahagia, kita lihat bersama-sama dalam kitab Tahafutul Falasifahnya Al-Imam Ghazali. Imam Ghazali mengatakan, lidah adalah sebuah kenikmatan yang agung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lisan itu bentuknya kecil sekali, tapi akibat yang ditimbulkannya sangatlah dahsyat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian yang berbahagia, pada suatu ketika sahabat baginda Rasulullah SAW bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mendaki Gunung Safa. Setelah ada di puncaknya, beliau kemudian memegang lidahnya sembari beliau mengatakan, wahai lidahku, ucapkanlah perkataan yang baik, niscaya engkau akan beruntung. Diamlah dari perkataan yang buruk, karena sungguhnya engkau akan menyesatkan. Saudara sekalian yang berbahagia, sungguh aku mendengar. Beliau mengatakan, Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan, sungguh aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pernah mengatakan, aksaru khotoya bni Adam min lisani. Sebagian besar dosa yang dilakukan oleh manusia itu adalah kemampuannya dia untuk menjaga lisannya. Saudara sekalian yang berbahagia, Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu ketika bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasul, apakah kita akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita bicarakan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa hal yakubbun nasu finnar ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa qasaidu alsinatihim. Adakah sesuatu yang menjerumuskan manusia ke neraka lebih banyak dari perkataan yang diucapkan dari lidah-lidah mereka? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian juga menasihati beliau Mu'az bin Jabal, innaka lam tazal saliman ma sakata fa idza takallamat kutibalaka aw alaika. Sesungguhnya engkau senantiasa selamat selagi diam, namun jika engkau telah banyak berbicara, maka ucapanmu akan bermanfaat bagimu atau membahayakanmu. Saudara sekalian yang berbahagia, beberapa referensi yang saya sampaikan tadi itu sesungguhnya menunjukkan kepada kita semua tentang bahaya lisan kita. Maka marilah dalam hal kita memelihara lisan kita, kita coba memilah dan memilih apa yang harus kita sampaikan dan apa yang harus kita tinggalkan. Dengan seperti apa tadi, istafti qalbaka walau aftakal maftun. Kita minta nasihat kepada hati kita. Kita minta hati kita menguasai perasaan kita, menguasai jiwa kita, sehingga kemudian kata-kata yang keluar dari lisan kita adalah kata-kata yang menyejukkan banyak orang, yang menjadikan sebuah inspirasi untuk ibadah, untuk pengendalian nilai-nilai ibadah bagi orang-orang lain. Maka insya Allah yang seperti ini kita akan diselamatkan, bukan saja di dunia kita bermuasyarah dengan manusia-manusia yang lain, tapi insya Allah kelak di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala akan menerima segala permohonan maaf kita, segala amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian khutbah singkat yang saya sampaikan ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita hiasi lisan kita dengan banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun atas segala apa yang telah kita lakukan dan yang sudah kita lakukan di masa-masa yang akan datang nanti. Amin ya rabbal alamin.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'na wa iyyahu bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fa innahu wal ghafurur rahim. La ilaha illallah la syarika la ilghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin mattasalat ainum binadar wa udhunum bi khabar min yaumina hadza ila yaumil mahsyar. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha wa dharul fawahisa ma dhahara minha wa ma batan wa hafidhu ala al huduril jum'ati wal jamaah wa alamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa sanna bi malaikatil musabbihati li qudsi faqala ta'ala wa